Seri Orang Kudus ke-14. Santa Adelheid dari Village. Saya, Adelheid. Saya adalah seorang kepala biara di Villach, Bonn, Jerman. Orang mengenal saya sebagai Santa Adelheid von Villach atau Adelaide de Villach atau Alice de Villach. Begini kisah saya. Saya lahir tahun 960 di Jerman dan merupakan putri bungsu dari 3 bersaudara di keluarga. Saya memiliki 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Ayah saya adalah seorang bangsawan yang terkenal yaitu Pangeran Gelden dari Jerman yang bernama Megingos. Ibu saya adalah Putri Lorraine yang bernama Gerberga. Orang tua saya sangat religius. Sebelum tahun 977, sebagai seorang anak dari keluarga yang religius, saya diberikan ke biara Santa Ursula di Köln, di mana saya dididik sesuai dengan peraturan Santo Jerome, dan terlibat dalam studi filsafat. Ketika kakak laki-laki saya yang bernama Gottfried tewas dalam pertempuran melawan Bohemia pada tahun 977, orang tua saya mulai mendanai pembangunan sebuah gereja untuk menghormati kakak saya tersebut di Villach, Bonn, Jerman dan berupaya untuk mendirikan komunitas biara wanita mengikuti aturan perayaan para suster. Sebagai bagian dari proses ini, orang tua saya menebus saya dari biara Santa Ursula dengan hadiah tanah. Lalu mengangkat saya sebagai kepala biara di komunitas yang baru didirikan di Villach. Walaupun usia saya masih sangat muda, namun saya terbukti mampu melakukan tugas-tugas saya, mempromosikan studi, dan karya kesalehan di biara. Asal-usul saya yang berasal dari keluarga bangsawan menarik banyak remaja putri lainnya untuk masuk ke biara. Ada banyak kegiatan amal yang saya lakukan sewaktu hidup sebagai kepala biara di Villach. Saya menggunakan hak saya dari kekayaan keluarga untuk karya amal bagi orang miskin dan sakit yang datang meminta pertolongan di biara. Hampir 2 lusin pengemis saya bantu di biara setiap harinya dengan memberi mereka makan. Para pengemis dan orang miskin ini, tidak saya perlakukan sebagai pengemis dan orang miskin yang menerima sedekah, melainkan mereka saya perlakukan sebagai tamu pribadi saya yang adalah kepala biara. Hal lain yang terjadi selama saya menjabat menjadi kepala biara di Villach adalah terjadinya bencana kelaparan yang melanda kota Villach. Biara saya terlibat aktif dalam upaya menyelamatkan banyak orang dari kematian dengan menyediakan makanan dan kebutuhan lain yang diperlukan penduduk Villach. Melihat keterlibatan dan peran yang besar dari biara yang saya pimpin, orang tua saya berupaya untuk menentukan posisi hukum biara Villach di Kekaisaran. Orang tua saya mengajukan banding kepada Kaisar Otto III pada tahun 987 untuk mendapatkan piagam yang memberikan biara Villach status hukum yang sama dengan biara kekaisaran lainnya seperti Gandersheim, Quedlinburg, dan Essen. Piagam ini dikukuhkan dengan stempel kepausan dari Paus Gregorius ke-6, tertanggal tanggal 24 Mei tahun 996. Karena kematian ibu saya, Gerberga pada tahun 995, saya terpaksa memimpin biara sendirian. Saya menggunakan posisi kekuasaan ini untuk mengubah peraturan biara Villach menjadi peraturan Santo Benedictus, meskipun beberapa suster biara menolak perubahan ini dan meninggalkan biara Villach. 3 tahun setelah kematian ibu, ayah saya, Megingos, juga meninggal. Ia dimakamkan bersama ibu saya di Villach. Hal ini membuat saya mewarisi sebagian besar kekayaan keluarga. Sebagian dari kekayaan tersebut, saya gunakan untuk membeli tanah untuk memperluas biara dan sisanya saya dermakan kepada masyarakat miskin dalam bentuk amal kasih. Pada tahun 1000, saudara perempuan saya yang bernama Bertrada, kepala biara Santa Maria di Köln meninggal dunia. Uskup Agung Heribert dari Köln menyatakan keinginannya agar saya memikul tanggung jawab atas biara tersebut dan pindah ke Köln. Pada awalnya, saya menolak tawaran tersebut karena jarak antara Villach dan biara Santa Maria di Köln cukup jauh. Meskipun demikian, Uskup Agung Heribert dari Köln berhasil mewujudkan keinginannya.
Ia mencoba menghubungi Kaisar di Aachen agar membantu niatnya tersebut. Tidak lama berselang, saya dipanggil oleh pengadilan untuk dikukuhkan sebagai kepala biara Santa Maria di Kolen. Sebagai kepala biara di Kolen, pekerjaan amal yang saya lakukan di Vilich menjadi terkenal di kota Kolen dan banyak orang berdatangan ke biara Santa Maria. Hal ini menyebabkan banyak karya-karya karitatif yang saya lakukan di biara Santa Maria Kolen, dan di lain sisi, para suster di Vilich merasa diabaikan karena saya banyak menghabiskan waktu di Kolen. Selama masa jabatan saya di Kolen, terjadi panen buruk yang membuat masyarakat dilanda musibah kelaparan. Bencana ini membuat saya dan suster-suster di biara Santa Maria sibuk dan doa dan karya karitatif merawat masyarakat di Kolen. Dalam doa-doa yang saya panjatkan, saya memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan pertolongannya membantu mengatasi situasi ini. Dan mukjizat pun terjadi sebagai jawaban atas doa saya. Tuhan memberikan sumber air baru di distrik Putzschen di Bonn. Sumber air ini diubah menjadi sumur dan menjadi tujuan ziarah penting untuk mengenang saya sampai hari ini. Semasa saya hidup, ada beberapa mukjizat dan rahmat yang terjadi melalui diri saya. Salah satunya adalah ketika saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk membuat seorang anak laki-laki lumpuh mendapatkan kembali kemampuannya berjalan. Tuhan mengabulkannya dan memberi kesembuhan kepada anak itu. Pada tanggal 5 Februari tahun 1015 di Kolen, saya meninggal dunia dalam ketenangan di tengah komunitas yang saya pimpin karena sakit tenggorokan. Uskup Agung Heribert setia mendampingi saya hingga terakhir saya menutup mata. Uskup Agung Heribert memiliki keinginan yang besar agar saya dimakamkan di Kolen. Namun, para suster dari biara meyakinkan Bapak Uskup untuk menguburkan saya di Vilich. Saya dinyatakan sebagai hamba Tuhan pada tanggal 22 November tahun 1922 dan dikanonisasi sebagai orang kudus oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 27 Januari tahun 1966. Sampai saat ini, beberapa gereja dan biara di Bonn dan Kolen, serta beberapa sekolah, diberi nama menurut nama saya. Pada tanggal 8 September tahun 2008, saya dinyatakan sebagai Santa Pelindung Kota ketiga Bonn. Kultus saya sebagai Santa terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik yang diperingati setiap tanggal 5 Februari setiap tahunnya, sesuai dengan hari kematian saya. Santa Adelheid, doakanlah kami.